kontak senjata antara TNI dan kelompok teroris di Papua terjadi pada Selasa kemarin dalam proses evakuasi jenazah tenaga kesehatan Suster Gabriela Melani. Satu prajurit TNI gugur tertembak saat mengamankan proses evakuasi jenazah. Kontak senjata TNI 1 MD. Dalam rekaman video kontak senjata yang terjadi di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua ini, prajurit yang sedang mengevakuasi jenazah tenaga kesehatan Gabriela Melani diserang kelompok teroris. Kontak senjata di Kiwirok. Satu anggota TNI atas nama Pratu Ida Bagus Putu gugur saat mengamankan proses evakuasi ini. Kodam 17 Cendrawasih menjelaskan, kontak tembak terjadi saat helikopter bergerak menuju Kiwirok untuk melaksanakan evakuasi. Saat itu, korban Pratu Ida Bagus bersama beberapa rekannya melakukan pengamanan di Bandara Kiwirok. Namun, saat pengamanan dilakukan, mereka diserang dan menyebabkan Pratu Ida Bagus meninggal dunia di lokasi kejadian. Bahwasannya ada anggota TNI yang berupaya melaksanakan pengamanan di daerah distrik Kiwirok, khususnya di Bandara Kiwi. Dalam pelaksanaan proses pengamanan tersebut, anggota kita gugur terkait dengan pelaksanaan kontak tembak dengan KST. Maka dari tadi pelaksanaan evakuasi dari yang semula yang dijadwalkan ini agak terhambat karena memang kondisi di sana juga masih terjadi kontak tembak antara aparat TNI dengan KST. Sehingga tadi pada saat proses evakuasi ada 2 jenazah yang dievakuasi menuju Rumah Sakit Martin Inde. Satu adalah jenazah Suster Gabriela Melani dan satu adalah aparat TNI yang gugur pada saat pelaksanaan evakuasi nakes. Di Jakarta, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengecam perbuatan kelompok teroris di Papua yang membunuh tenaga kesehatan. Menteri Kesehatan menyebut tenaga kesehatan diterjunkan ke seluruh pelosok Indonesia demi mengemban tugas mulia. Mengucapkan turut berduka cita yang mendalam dan sangat menyesalkan peristiwa kekerasan oleh KKB, kelompok kriminal bersenjata di Papua, sehingga mengakibatkan salah satu tenaga kesehatan kami, Saudari Gabriela Melani, gugur dalam melaksanakan tugas mulianya. Padahal perlu diketahui, semua tenaga kesehatan memang sengaja dikirimkan ke seluruh pelosok Indonesia, terutama untuk berperang melawan musuh yang sudah membunuh lebih dari 4 juta manusia. Kami sangat berharap bahwa kita bisa menjaga keamanan dan kenyamanan kerja dari seluruh tenaga kesehatan karena tugas mereka yang berat dan mulia di seluruh pelosok Indonesia. Jenazah tenaga kesehatan Gabriela Melani yang gugur di distrik Kiwirok pekan lalu akhirnya berhasil dievakuasi menuju Jayapura pada Selasa siang. Setelah ditangani di Rumah Sakit Martin Inde, Jayapura, jenazah Gabriela Melani kemudian dibawa ke rumah duka di Jalan Belut Waina, distrik Heram, Kota Jayapura. Kedatangan jenazah Gabriela Melani disambut ribuan orang yang terdiri dari keluarga, kerabat, dan ratusan tenaga medis yang berada di Kota Jayapura. 500 meter sebelum tiba di rumah duka, jenazah dikeluarkan dari mobil ambulans dan diarak oleh warga menuju rumah duka. Menurut rencana, jenazah akan dimakamkan pada Rabu di Kampung Besum, Distrik Namblong, Kabupaten Jayapura. Tim Liputan, Kompas TV. Perkembangan terkini usai evakuasi jenazah tenaga kesehatan yang diserang kelompok separatis teroris di Papua, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Vindi Rakmeni di Jayapura, Papua. Vindi, selain satu prajurit gugur, apakah ada korban lain saat proses evakuasi jenazah tenaga kesehatan yang tewas diserang oleh kelompok separatis teroris ini? Anda bisa menceritakan bagaimana proses evakuasi kemarin dan apakah ada kendala yang terjadi saat proses sedang berlangsung? Ya, selamat siang Valen dan juga saudara. Pasca evakuasi yang dilakukan oleh aparat TNI terhadap tenaga medis dan juga satu anggota TNI yang gugur kemarin, hingga saat ini belum kami dapatkan informasi terkait adanya korban baru pasca aksi penyerangan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata pada Selasa kemarin. Namun saat ini atau hari ini Kodam 17 Cendrawasih masih melakukan upaya evakuasi terhadap sejumlah warga sipil yang mengungsi ke pos Kiwirok sejak aksi penyerangan kelompok kriminal bersenjata terhadap tenaga medis. Para warga ini meminta untuk dievakuasi karena mereka khawatir dengan adanya serangan yang terus dilakukan oleh
kelompok teroris Papua terhadap warga di sana. Sementara untuk jenazah dari almarhum Gabriela Melani saat ini sementara dilakukan ibadah untuk pemakaman di rumah duka di Jalan Gelut, Wayana, Kelurahan Heran, Kota Jayapura, dan rencananya setelah ibadah ini selesai dilaksanakan, maka jenazah akan dibawa ke tempat pemakaman umum di wilayah Jayapura untuk dimakamkan. Sementara terkait satu anggota TNI yang gugur pasca evakuasi yang dilakukan kemarin, tadi pagi korban atas nama Ratu Ida Bagus ini sudah diterbangkan dari Bandara Sentani menuju daerah asalnya yakni di Kalimantan Barat. Valen. Baik, Vindi, tadi Anda mengatakan bahwa saat ini ada proses evakuasi bagi warga sipil yang ditunggu di distrik Kiwirok. Seperti apa proses keamanan atau situasi keamanan di wilayah ini? Apakah aparat melakukan pemberlakuan pengamanan yang lebih ketat begitu? Iya, dari keterangan dari Pangdam 17 Cendrawasih, Majen TNI Ignatius Yogo Ciono tadi mengatakan bahwa situasi saat ini di distrik Kiwirok sendiri dalam keadaan terkendali, waspada. Artinya bahwa hingga saat ini aparat TNI Polri yang bertugas di distrik Kiwirok ini masih melakukan penjagaan ketat mengantisipasi serangan yang dilakukan oleh kelompok teroris Papua yang dapat melakukan penyerangan kapan saja. Iya, Vindi, jika melihat bagaimana proses penyerangan ini terjadi, terlihat lebih dari 1 minggu begitu, sudah lebih dari 7 hari. Seperti apa sih sebenarnya kekuatan daripada kelompok teroris ini? Apakah ada kendala tim keamanan untuk menangkap kelompok atau orang-orang yang dinilai semakin hari semakin brutal? Ya, terkait kekuatan kelompok kriminal bersenjata di distrik Kiwirok ini, memang dari penyampaian Komandan Korem 172 Brigjen TNI Pangemanan menyebutkan bahwa kelompok kriminal yang melakukan aksi kejahatan dalam 2 minggu terakhir ini adalah kelompok baru, di mana mereka mulai melakukan aksinya sejak tahun 2019 lalu, di mana senjata yang digunakan adalah senjata yang mereka ambil dari jatuhnya atau dari korban jatuhnya helikopter Mi-17 pada tahun 2019 lalu. Ada 12 pucuk senjata yang sekarang mereka gunakan untuk melakukan kekerasan terhadap warga maupun aparat TNI yang ada di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang. Kemudian juga kelompok ini terus berupaya untuk merekrut warga sipil atau pemuda yang ada di Kabupaten Pegunungan Bintang ini untuk bergabung dengan kelompok ini. Dan dari penyampaian dan Rem 172 bahwa kelompok ini sementara terus mengupayakan untuk membentuk batalion seperti itu dengan menambah personil atau menambah anggota, kemudian juga menambah senjatanya. Untuk senjata sendiri mereka menambah atau sejauh ini yang didapatkan adalah memasuk senjata dari negara tetangga Papua Nugini. Baik, hingga saat ini aparat masih menunggu waktu yang tepat dan juga beberapa pesawat yang digunakan nantinya untuk mengevakuasi masyarakat sipil di distrik Kiwirok. Terima kasih Vindi Rakmeni melaporkan langsung dari Jayapura, Papua.